Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Amanda Triana Fahmi dengan NPM 2218031004 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Unila. Kali ini saya akan membacakan resume saya selama mengikuti PKKMB tahun 2022. Hari pertama PKKMB 2022 diisi oleh 3 materi yang sangat menarik sekali. Materi yang pertama dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin. Materi yang beliau bawakan yaitu tentang penanganan Polri terkait kejahatan digital. Materi ini berisi tentang apa saja isi Undang-Undang ITE, tentang hukuman pidana dan bagaimana tips dan trik agar kita semua terhindar dari kejahatan digital. Materi yang kedua dibawakan oleh Ibu Herawati, yaitu materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Beliau juga menjelaskan apa itu bullying dan beliau juga menjelaskan di mana saja bullying dapat terjadi dan jenis-jenis bullying serta tanggung jawab kita sebagai pemuda. Selanjutnya, materi yang ketiga dibawakan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said yang membawakan materi tentang penguatan karakter mahasiswa yang bertujuan untuk pembangunan karakter itu sendiri. Peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri kita. Beliau juga mengajak mahasiswa baru untuk selalu tetap melestarikan dan menjaga budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, hari kedua PKKMB 2022 dengan materi pertama yaitu materi yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik tentang Merdeka Belajar, Merdeka Kampus. Beliau menerangkan tentang visi Indonesia yang akan datang. Visi tersebut memiliki tantangan di dalamnya. Indikator profil Pancasila memiliki tujuan merdeka belajar. Lalu terlahirlah hak mahasiswa. Materi yang kedua dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan tentang lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Beliau menjelaskan apa itu lingkungan hidup, serta permasalahannya dan pengelolaan lingkungan. Itu sendiri termasuk Unila juga berupaya menciptakan kampus yang sehat. Materi yang ketiga dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tentang etika dan norma di kampus. Di antaranya berisikan penjelasan tipe-tipe mahasiswa yang ideal, tipe-tipe karakter mahasiswa atau mahasiswa yang ideal untuk mewujudkan tujuan kuliah. Materi tambahan beliau menjelaskan tentang kekerasan seksual yang perlu diwaspadai dalam lingkungan kampus. Materi yang terakhir atau materi yang keempat di hari kedua, masa pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022 yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK tentang perencanaan perguruan tinggi era 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Sebelum kegiatan masa pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022 atau PKKMB ditutup, para mahasiswa atau mahasiswi Universitas Lampung memberikan pertunjukan unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas yang diantaranya ada banyak sekali UKM yang sangat patut diikuti. Saya akan membacakan materi-materi atau membacakan resume yang telah saya dapatkan selama PKKMB Fakultas pada hari ketiga. Materi yang pertama adalah pembelajaran PTN di era 4.0 dan plagiarisme yang dibawakan oleh Prof. Dr. Diah Wulan Sumekar RUSKM MKes. Beliau menyampaikan era disrupsi teknologi, pergeseran fundamental
aktivitas masyarakat dari aktivitas nyata menuju aktivitas cenderung maya. Fenomena ini didukung amat cepatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan manusia. Dampak dari pesatnya kemajuan teknologi ini yang melahirkan istilah revolusi digital, revolusi industri 4.0. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Nah, terdapat juga tantangan-tantangan sumber daya manusia pembangunan Indonesia di era revolusi pada industri 4.0. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan definisi plagiarisme dan jenis-jenisnya. Jenis-jenis plagiarisme ada secondary source, invalid source, duplication, paraphrasing, repetitive research, replication, misleading attribution, untechnical collaboration, dan masih banyak lagi. Nah, beliau juga menjelaskan bagaimana sih cara mencegah terjadinya plagiarisme. Materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Beliau menjelaskan tahapan program sarjana kedokteran ataupun sarjana farmasi. Lalu, beliau juga menjelaskan kurikulum dalam perkuliahan bisa dalam bentuk ceramah, tutorial, praktikum atau CSL, dan juga beliau menjelaskan jumlah SKS yang harus kita ambil, dan beliau juga menjelaskan tugas-tugas pembimbing akademik serta mekanismenya. Beliau juga menjelaskan setiap awal semester mahasiswa wajib mengisi KRS melalui program sistem administrasi akademik atau yang biasanya kita sebut dengan SIAKAD setelah konsultasi dengan pembimbing akademik. Sistem informasi FK Unila itu sendiri ada di web FK Unila atau di Instagram official FK Unila. Nah, untuk materi hari yang keempat, yaitu hari terakhir dalam PKKMB Fakultas 2022. Materi yang pertama yaitu perkenalan dengan pimpinan prodi, yaitu Kepala Jurusan Dr. Oktavani Esket MPD Ket dan Pembina Hima Farsi APT Muhammad Iqbal MSc serta jajarannya. Nah, tujuan farmasi ini menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang berkualitas. Beliau juga menjelaskan sistem perkuliahan di farmasi yaitu dengan SKS 147 SKS dengan 14 matkul wajib universitas, 123 SKS matkul prodi, 10 matkul pilihan. Nah, untuk metode pembelajarannya dapat berupa tutorial, diskusi, maupun penelitian. Nah, keunggulan dan prestasi prodi farmasi ini ada sikap etika, sistem pendidikan interprofesional education atau yang biasa disebut IPE, serta menggali sumber daya alam untuk bahan baku industri asli di Provinsi Lampung. Nah, untuk yang penasaran lulusan farmasi ini bisa kerja jadi apa atau prospek kedepannya bagaimana, lulusan program studi farmasi ini dapat bekerja di dinas kesehatan, puskesmas, atau juga BPOM, industri, ataupun sales marketing. Di dalam farmasi juga terdapat lomba yang cukup. Di dalam farmasi juga terdapat lomba yaitu Pharmalation dengan cabang-cabangnya seperti lomba ranking 1, poster, atau review. Apa aja fasilitas yang sudah ada di farmasi FK Unila yaitu lab farmaklinis, lab farmasetika, lab compounding dan dispensing, biokimia, biomolekular, dan fisiologi, klinik farmasi, dan farmakolog.
Tidak hanya belajar di perkuliahan saja, farmasi juga biasanya mengadakan acara-acara sendiri, yaitu Parmaker atau kegiatan mahasiswa seperti pengabdian kepada masyarakat. Materi selanjutnya dibawakan oleh Bapak APT Muhammad Iqbal S.Farm MSc tentang Pharmacist and Motivation. Beliau menjelaskan 9 bintang pharmacist. Yang pertama ada caregiver, researcher, communicator, entrepreneur, manager, lifelong learner, teacher, leader, and decision maker. Materi selanjutnya yaitu tentang keberhasilan dalam belajar dan etika mahasiswa yang dibawakan oleh Dr. Rika Liswanti, MM.Ed. Beliau menjelaskan apa aja faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, ada 8 atau lebih, yaitu yang pertama motivasi, kedua fasilitas, ketiga kurikulum, dukungan ortu, strategi belajar, bakat, psikis, dan lingkungan sosial, dan masih banyak lagi. Beliau juga menjelaskan etika sebagai mahasiswa dalam kehidupan akademik, kampus, masyarakat, komunikasi, pasien, ataupun sejawat. Dia materi-materi resume yang bisa saya sampaikan untuk kesan pesan saya terhadap PKKMB Universitas Lampung. Yang pertama, untuk dalam PKKMB Universitas saya cukup memuaskan karena saya bisa melihat secara langsung unit kegiatan mahasiswa. Dan untuk PKKMB tingkat fakultas saya rasa juga cukup menyenangkan, sedikit melelahkan saja walaupun tugas-tugas yang telah diberikan semoga kedepannya itu akan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.